Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fail Groho, NPM 22151013. Di sini saya ingin menjelaskan praktik tentang analisis praktik pengolahan limbah cair rumah makan dengan pemanfaatan limbah tempurung, kelapa, dan limbah rambut. Oke, selanjutnya saya ingin jelaskan alasan ilmiah di balik pemilihan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut. Ya, di sini simpulkan limbah tempurung kelapa dipilih karena setelah dibakar dapat menghasilkan rambut aktif, sederhana yang memiliki pori-pori dan mampu melakukan absorpsi bahan organik sehingga membantu mengurangi kekeruhan, bau, dan zat pencemaran dalam limbah cair rumah tangga. Sementara itu, limbah rambut digunakan karena bersifat hidrofonik dan mampu menyerap serta menahan minyak lemak. Kombinasi keduanya efektif digunakan sebagai media filtrasi awal pretreatment. Kedua itu eh, parameter pencemaran utama yang ditargetkan dalam pengolahan limbah cair di rumah makan meliputi banyak minyak dan lemak, BOD, COD, dan TSS. Minyak dan lemak berbahaya dapat membentuk lapisan di permukaan air yang menghambat pertukaran oksigen dan menimbulkan bau. BOD dan COD menunjukkan tingginya kandungan bahan organik yang dapat menurunkan kadar oksigen terlarut sehingga mengganggu kehidupan organisme air. Sementara itu, TSS menyebabkan kekeruhan, air menghambat penetrasi cahaya dan dapat menghendap serta merusak ekosistem perairan. Oke, selanjutnya itu konsep ilmiah. Konsep limbah pengolahan limbah waste to treat waste. Satu, konsep limbah pengolahan limbah waste to treat waste. Dalam proyek ini diterapkan dengan pemanfaatan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut sebagai media filtrasi untuk mengolah limbah cair rumah makan, limbah padat yang sebelumnya tidak bernilai digunakan kembali sebagai bahan fungsional dalam proses pengolahan limbah. Dua, dari sudut pandang ekonomi sirkular, pemanfaatan limbah tersebut mengurangi kebutuhan bahan filter komersial dan meningkatkan nilai guna limbah. Secara keseluruhan, konsep ini membantu mengurangi beban limbah baik limbah padat maupun limbah cair sehingga mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Oke, selanjutnya. Keunggulan dan kelemahan utama dari pendekatan berbahan alam. Satu, keunggulan utama pendekatan berbahan alam seperti tempurung kelapa dan limbah rambut adalah biaya rendah, bahan mudah diperoleh, ramah lingkungan, serta mampu menurunkan pencemaran limbah cair secara kualitatif sebagai pengolahan awal atau pretreatment. Selain itu, Selain itu, pendekatan ini mendukung pemanfaatan limbah sehingga mengurangi beban lingkungan. Dua, namun kelemahannya adalah efektivitas pengolahan yang belum optimal dan belum terukur secara kualitatif. Karena proses aktivitas karbon masih sederhana dan belum dilakukan pengujian parameter seperti pH, BOD, dan COD. Dibandingkan dengan teknologi konvensional atau bahan kimia, pendekatan ini memiliki daya olah yang lebih terbatas dan memerlukan perkembangan lebih lanjut agar memenuhi standar baku mutu. Oke, selanjutnya desain prototipe alat. Desain alat pengolahan limbah cair rumah makan dirancang menggunakan sistem filtrasi bertingkat atau gravity low flow. Dengan memanfaatkan media alam sebagai bahan utama, aliran limbah bekerja secara vertikal dari bagian atas menuju bagian bawah alat. Satu, inlet limbah cair rumah makan dimasukkan melalui bagian inlet di bagian atas alat. Pada tahap ini limbah masih mengandung minyak, lemak partikel kasar, dan bahan organik terlarut. Dua, perlakuan atau penyaringan awal. Limbah pertama kali melewati lapisan kerikil yang berfungsi sebagai prafilter untuk menahan partikel kasar seperti sisa makanan dan kotoran berukuran besar agar tidak menyumbat lapisan filter berikutnya. Yaitu tiga tahap absorpsi. Tempurung kelapa setelah perlakuan, limbah mengalir ke lapisan tempurung kelapa yang telah dibakar menjadi karbon aktif sederhana. Lapisan ini berperan sebagai media absorben yang menyerap bahan organik, mengurangi kekeruhan, bau, serta sebagai zat pencemar terlarut. Kalau menggunakan tahap rambut yaitu satu, tahap filtrasi minyak dan lemak. Limbah rambut selanjutnya melewati lapisan limbah rambut yang berfungsi menahan dan menyerap minyak serta lemak karena sifat hidrofobik dan struktural serat rambut. Dua, outlet limbah cair yang telah melewati seluruh tahapan filtrasi keluar melalui outlet di bagian bawah alat. Secara visual, air hasil olahan tampak lebih jernih dengan bau serta kandungan minyak yang berkurang sehingga layak sebagai hasil pengolahan awal. Dalam kurung pretreatment. Proses preparasi atau aktivitas limbah tempurung kelapa sebelum digunakan. Satu, proses preparasi limbah tempurung kelapa dilakukan secara sederhana sebelum digunakan sebagai media filter dan absorben. Tahap pertama adalah pembersihan, yaitu menghilangkan sisa kotoran dan bahan organik yang menempel pada agar tidak mencemari media filtrasi. Tahap selanjutnya adalah pengeringan untuk mengurangi kadar air sehingga proses Pembakaran dapat berlangsung lebih efektif. Dua, setelah itu, tempurung kelapa melalui proses pembakaran untuk menghasilkan karbon aktif sederhana. Tujuan pembakaran ini adalah membentuk struktur berpori pada tempurung sehingga meningkatkan luas permukaan dan kemampuan absorpsi terhadap bahan organik dalam limbah cair. Karbon yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai media absorben dalam prototipe filtrasi untuk membantu menurunkan kekeruhan, bau, dan zat pencemar secara kualitatif. Oke, selanjutnya. Peran dan penempatan limbah rambut dalam sistem. Satu, dalam sistem prototipe yang dibuat, limbah rambut ditempatkan sebagai lapisan filter terpisah setelah lapisan tempurung kelapa.
Rambut tidak dicampur dengan media lain dan bukan sebagai pre-filter awal, melainkan berfungsi pada tahap filtrasi lanjutan. 2. Peran utama limbah rambut adalah menyerap dan menahan minyak serta lemak yang masih terbawa dalam limbah cair rumah makan. Struktur serat rambut dan sifat dan hidrofobik membuat efektif menangkap minyak, sekaligus membantu menyaring partikel halus sebelum air keluar melalui outlet. Dengan penempatan ini, rambut meningkatkan efektivitas filter secara kualitatif sebagai bagian dari pengolahan awal limbah cair. Selanjutnya itu pertimbangan utama dalam menentukan ketebalan lapisan filter. 1. Pertimbangan utama dalam menentukan ketebalan lapisan filter, ukuran partikel tempurung kelapa dan kepadatan rambut adalah agar proses filtrasi berjalan efektif tanpa menghambat aliran air. Ukuran partikel dan ketebalan lapisan yang terlalu rapat dapat meningkatkan penyaringan, tetapi berisiko menyebabkan kepenyumbatan dan memperlambat laju air. 2. Faktor operasional yang mempengaruhi desain meliputi laju air, waktu kontak dengan media filter, serta risiko penyumbatan akibat minyak, lemak, dan partikel kasar. Oleh karena itu, desain dibuat seimbang agar filtrasi efektif dan aliran tetap stabil. Metode pengambilan sampel limbah cair rumah makan. 1. Pengambilan sampel limbah cair rumah makan dilakukan secara langsung dari sumber limbah sebelum dialirkan ke prototipe filtrasi. Kemudian diambil kembali setelah melewati seluruh lapisan filter sebagai sampel hasil pengolahan. 2. Parameter yang diamati sebelum dan sesudah pengolahan masih bersifat kualitatif meliputi kekeruhan, bau, serta keberadaan minyak dan lemak secara visual. Pengukuran parameter kuantitatif seperti pH, BOD, dan COD belum dilakukan karena keterbatasan alat laboratorium. Prosedur pengujian kinerja prototipe. 1. Metode pengambilan sampel dan parameter yang diukur. Sampel limbah cair rumah makan diambil secara langsung dari limbah sebelum diolah dan digunakan sebagai sampel uji pada prototipe. Parameter yang diamati sebelum dan sesudah mengolah bersifat kualitatif, yaitu kekeruhan bau serta kandungan minyak dan lemak secara visual. Karena tidak dilakukan pengujian laboratorium pH, BOD, COD, dan TSS akibat keterbatasan alat. 2. Prosedur pengujian kinerja prototipe. Pengujian kinerja prototipe dilakukan dengan pengaliran limbah cair secara gravitasi melalui sistem filtrasi bertingkat sistem batch. Limbah dialirkan dari inlet melewati lapisan kerikil, tempurung kelapa, dan rambut sehingga keluar melalui outlet. Waktu kontak ditentukan oleh laju air alir alami dan kinerja prototipe evaluasi berdasarkan perubahan visual pada air hasil filtrasi seperti kejernihan, bau, dan berkurangnya minyak. Kendala dan tantangan praktis apa saja yang dihadapi selama pembangunan instalasi? Yaitu 1. Pertimbangan desain filter, ketebalan ukuran partikel, kepadatan rambut, ketebalan lapisan, dan ukuran partikel tempurung kelapa ditentukan agar aliran limbah tetap lancar namun kontak dengan media cukup lama untuk absorpsi. Kepadatan rambut diatur agar mampu menahan minyak dan lemak tanpa menyebabkan penyumbatan. Faktor operasional yang mempengaruhi desain ini meliputi laju air limbah, waktu kontak, dan risiko penyumbatan pada media filtrasi. 2. Metode pengambilan sampel dan parameter yang diukur. Sampel limbah cair diambil langsung dari limbah cair rumah makan sebelum pengolahan dan perbandingan dengan air hasil filtrasi setelah melewati prototipe. Parameter yang diamati dalam praktikum ini bersifat kualitatif, yaitu perubahan kekeruhan, bau, serta kandungan minyak dan lemak secara visual tanpa pengukuran laboratorium pH, BOD, dan COD. 3. Prosedur pengujian kinerja prototipe. Pengujian kinerja dilakukan dengan mengalirkan limbah cair secara gravitasi. Bed sederhana. Mulai prototipe filtrasi, limbah didapatkan satu kali melalui media. Filter dengan waktu kontak tergantung laju air alami dan kinerja alat dievaluasi berdasarkan perubahan visual limbah sebelum dan sudah filtrasi. 4. Kendala dan solusi selama praktikum. Kendala utama yang dihadapi meliputi kualitas bahan limbah yang tidak seragam, proses aktivitasi tempurung kelapa yang masih sederhana, serta keterbatasan alat uji laboratorium. Solusi yang dilakukan adalah memilih bahan yang paling layak digunakan, menyusun lapisan filter secara hati-hati, serta membatasi analisis pada evaluasi kualitatif yang memberikan rekomendasi pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Seberapa efektif prototipe ini dalam menurunkan konsentrasi polutan? 1. Berdasarkan hasil pengamatan prototipe, cukup efektif secara kualitatif dalam menurunkan pencemaran limbah cair rumah makan. Setelah filtrasi terlihat penurunan keruhan, berkurangnya minyak dan lemak, serta bau yang lebih ringan dibandingkan sebelum diolah. Hal ini menunjukkan berkurangnya kandungan bahan organik dan partikel tersuspensi secara visual. 2. Namun, data kuantitatif dalam bentuk tabel dan grafik tidak tersedia karena tidak dilakukan pengukuran parameter laboratorium seperti minyak, lemak, BOD, COD, dan TSS. Oleh karena itu, efektivitas prototipe dalam laporan ini dinilai berdasarkan perbandingan visual sebelum dan sesudah pengolahan sebagai pengolahan awal atau pre-treatment. Media manakah tempurung atau rambut yang menurut analisis kalian memberikan kontribusi paling signifikan dalam penurunan polutan tertentu? Oke, nomor 1. Berdasarkan analisis kualitatif, tempurung kelapa memberikan kontribusi paling signifikan dengan penurunan bahan organik, bau, kekeruhan, serta berperan sebagai absorpsi melalui karbon aktif sederhana. 2. Sementara itu, limbah rambut memiliki kontribusi pada penurunan minyak lemak karena sifatnya yang hidrofobik
dan mampu menahan minyak. Dengan demikian kedua media saling melengkapi, tetapi tempurung kelapa berperan lebih dominan dalam perbaikan kualitas air secara umum. Bandingkan hasil yang kalian dapatkan dengan studi literatur atau penelitian sejenis. 1. Hasil yang diperoleh secara umum konsisten dengan studi literatur, yaitu bahwa karbon dari tempurung kelapa efektif sebagai absorban bahan organik, sedangkan rambut efektif dalam menyerap minyak dan lemak. Literatur juga menyebutkan bahwa bahan alam dapat digunakan sebagai media filtrasi awal limbah cair. 2. Perbedaan yang ada terletak pada tingkat efektivitas yang belum terukur secara kuantitatif. Karena pada praktikum ini, proses aktivitas karbon masih bersederhana dan tidak dilakukan pengujian pH, BOD, dan COD. Faktor lain penyebab perbedaan adalah skala prototip yang kecil, variasi kualitas bahan limbah, serta keterbatasan alat pengujian laboratorium. Berapa perkiraan umur pakai dari media filtrasi sebelum jenuh dan perlu diganti? Perkiraan umur pakai media filtrasi tempurung kelapa dan rambut bersifat terbatas karena digunakan sebagai pra-treatment dan belum diuji secara jangka panjang. Media perlu diganti ketika terjadi penurunan kejernihan air hasil filtrasi, bau kembali muncul, atau aliran air yang menjadi lambat akibat penyumbatan yang menandakan media telah jenuh dan daya absorpsi serta filtrasinya menurun. Dari segi biaya, bagaimana perbandingan estimasi biaya pembuatan prototipe ini? Oke, nomor satu, dari segi biaya, prototipe ini lebih murah dibandingkan sistem pengolahan sederhana lain yang menggunakan bahan kimia atau media filtrasi komersial. Kalian memanfaatkan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut yang mudah diperoleh dan berbiaya rendah. Biaya utama hanya berasal dari pembuatan wadah, pembelian bahan pendukung, dan proses pembakaran tempurung kelapa. Kedua, untuk skala rumah makan (UMKM), prototipe ini layak secara ekonomi karena biaya pembuatan dan perawatannya rendah, teknologi sederhana, serta dapat berfungsi sebagai pengolahan awal atau pra-treatment limbah cair sebelum dibuang sehingga membantu mengurangi dampak lingkungan tanpa membebani biaya operasional. Apa dampak lingkungan yang lebih luas dari adopsi sistem seperti ini? 1. Adopsi sistem ini berdampak positif terhadap lingkungan karena mampu mengurangi pencemaran limbah air cair rumah tak makan secara awal melalui penurunan minyak, lemak, kekeruhan, dan bau sebelum dibuang ke lingkungan. Selain itu, pemanfaatan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut sebagai media filter membantu mengurangi volume limbah padat yang berpotensi pencemari lingkungan. 2. Secara keseluruhan, sistem ini mendukung konsep pengolahan limbah berkelanjutan dengan menekan beban limbah cair dan padat sekaligus, serta mendorong pemanfaatan kembali limbah menjadi material yang lebih berguna. Apa rekomendasi kalian untuk perbaikan atau pengembangan prototipe ke depan? Rekomendasi pengembangan prototipe ke depan adalah meningkatkan proses aktivasi tempurung kelapa agar daya absorpsi lebih optimal, menyegramkan ketebalan dan susunan lapisan filter, serta mengatur laju alir agar waktu kontak limbah dengan media lebih lama. Selain itu, prototipe dapat dikombinasi dengan tanaman fitomediasi atau sistem aerasi sederhana sebagai tahap lanjutan, serta dioptimalkan desainnya agar dapat digunakan pada kapasitas lebih besar dan lebih stabil untuk skala rumah makan UMKM. Jika Anda ingin diimplementasikan secara nyata, aspek perawatan, maintenance, rutin, apa saja yang diperlukan oleh pemilik rumah makan? Oke, jika prototipe ini diimplementasikan secara nyata, perawatan, maintenance, rutin yang perlu dilakukan pemilik rumah makan meliputi 1. Pembersihan lapisan rambut rumah. Iya, rambut perlu dibersihkan atau diganti secara berkala karena berfungsi menyerap minyak dan lemak, mudah menyebabkan penyumbatan dan bau. 2. Penggantian media tempurung kelapa. Tempurung kelapa diganti ketika daya serapnya menurun, ditandai dengan air keluarnya kembali keruh dan berbau. 3. Pembersihan prafilter kerikil. Dibersihkan dari sisa makanan dan partikel kasar agar aliran limbah tetap lancar. 4. Pengecekan aliran air. Pastikan laju air tidak tersumbat dan air mengalir merata melalui sistem lapisan filter. 5. Pembersihan wadah prototipe. Wadah filter dibersihkan secara berkala untuk mencegah penumpukan lumpur dan bau. Selanjutnya, jika akan diimplementasikan secara nyata, pelajaran terus yang diperoleh adalah bahwa pengolahan limbah tidak selalu menggunakan teknologi material, tetapi dapat dilalui dari pemanfaatan limbah sederhana dan lokal. Melalui project based learning ini, mahasiswa belajar menghubungkan teori dengan praktik lapangan, memahami keterbatasan nyata di lapangan, serta menyadari pentingnya solusi ramah lingkungan, murah, aplikatif, khususnya untuk skala UMKM rumah makan. Terima kasih dari presentasi saya. Mohon jika ada kekurangannya, harap dimaklumkan. Saya akhiri dengan sekian dan terima kasih.